Shalom kasih Kristus. Salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Senang saya dapat menyapa saudara semua dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkat yang melimpah. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin mengerti arti kasih dari Tuhan, di mana kasih yang merupakan dasar dalam menyelamatkan kita terus bertumbuh, sehingga menjadi dasar hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami dibawa lebih mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Engkau sudah berkarya untuk menyelamatkan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena kasih-Mu kami diselamatkan. Biarlah kami terus semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan, di mana kasih menjadi satu dasar dalam kehidupan kami untuk kami mengiring Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema kasih sebagai dasar hidup. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saat kita berbicara tentang kasih, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin akan banyak macam yang memberikan pendapat. Ada yang mengatakan suatu sikap yang mulia, sikap atau perasaan sayang, sikap yang baik tetapi sulit untuk diterapkan. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah slogan orang Kristen. Mengapa banyak orang mengatakan bahwa itu slogan orang Kristen? Hal ini terjadi dikarenakan seringnya orang-orang Kristen mengucapkan atau mengungkap. Sehubungan dengan kasih dalam Alkitab, ada 4 macam jenis kasih. Agape, kasih tidak bersyarat. Eros, kasih lawan jenis. Storge, kasih terhadap keluarga. Dan phileo, kasih kepada sesama. Dari apa yang disampaikan tentang berbagai jenis kasih, tentunya setiap orang memiliki pengertiannya sendiri tentang kasih. Tetapi apapun definisi dari semua jenis kasih itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, bukan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan saja. Mengapa kasih itu merupakan slogan dari orang Kristen? Karena orang Kristen seringkali mengutarakannya. Agar hal ini tidak dan bukan merupakan slogan belaka, sekarang kita sebagai orang Kristen hendaklah mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan perintah Tuhan kepada umatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang seringkali diucapkan oleh bibir, hendaknya kasih itu menjadi gaya hidup atau sebagai dasar hidup bagi kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Mengapa kasih itu harus menjadi dasar? Karena Allah adalah kasih. Pengertiannya sama, bila kasih itu menjadi dasar dalam hidup kita, sama halnya Allah lah yang menjadi dasar. Sebagaimana halnya Allah telah mewujudkan kasih dalam tindakan secara aktif, tentunya Allah pun mengharapkan pada kita demikian, yaitu berbuat kasih kepada semua orang, terlebih kepada sesama orang percaya. Kasih yang saya kemukakan ini merupakan perintah bersifat luhur dan agung dari Tuhan Yesus secara langsung, dan perintah lainnya adalah mewartakan kabar baik untuk memuridkan. Kedua perintah ini bukanlah perintah pilihan, melainkan suatu perintah yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus secara langsung menyampaikannya. Demikian juga Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus tentang pentingnya memiliki kasih. Orang percaya dituntut untuk hidup dalam hukum kasih. Hukum kasih ini menekankan pada motivasi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu hal ibadah, pelayanan, pekerjaan, menolong sesama, atau apapun juga, bila dilakukan tanpa dasar kasih, maka tidak akan ada faedahnya di mata Tuhan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini berbicara tentang kasih. Dan ini menunjukkan bahwa kasih memiliki peranan penting dalam segala aspek hidup pengikut Kristus. Bahkan Rasul Paulus kembali menekankan bahwa dari semuanya yang paling besar dan utama adalah kasih. Tercatat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi hendaklah kasih sebagai dasar hidup kita yang menyebut diri Kristen. Tuhan Yesus juga mengingatkan para muridnya dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apalagi di zaman sekarang ini sangat tidak mudah menemukan orang yang memiliki kasih. Kasih serasa menjadi sesuatu yang sangat langka dan sulit untuk ditemukan dalam diri manusia. Karena kebanyakan orang cenderung mementingkan diri sendiri. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara mewujudkan keinginan dan ambisi pribadi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan pada untung dan rugi. Dari semua yang dilakukan karena mementingkan diri sendiri. Dalam Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekarang, agar kasih bukan sekedar menjadi slogan bagi orang Kristen, mari kita jadikan kasih sebagai dasar hidup kita. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat penyiraman rohani dalam hidup iman percaya kami, di mana kami kembali diingatkan tentang kasih yang tidak bersyarat itu, yaitu Engkau sendiri yang telah memberikan diri menjadi dasar di dalam iman percaya kami. Engkau menyelamatkan kami. Biarlah kasih yang Kau curahkan untuk kami menjadi dasar dalam hidup kami, menjadi dasar dalam iman percaya kami untuk kami melakukan setiap apapun yang kami kerjakan. Kami rindu kasih menjadi dasar dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan tuntun kami, mampukan kami untuk kami melakukan itu, agar semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk orang-orang yang belum menerima kasih daripada Kristus. Biarlah kasih Kristus terus memancar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi bagian di dalam iman mereka juga bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini doa kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, terima kasih buat kesetiaan saudara semua yang sudah mendengarkan renungan ini dan membagikan agar renungan ini dapat memiliki subscriber 1000. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan berikutnya.